Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membuat alat peraga media pembelajaran matematika untuk menghitung bilangan bulat positif dan negatif, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk itu simak terus videonya. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan media ini, yang pertama yaitu gunting, spidol, kemudian benda yang mempunyai alas bulat, pensil, penggaris, lem, dan kemudian kertas jilid berwarna merah dan berwarna biru. Terus kertas jilid berwarna oranye. Yang pertama saya akan membuat koin muatan positif dan negatif. Pertama siapkan kertas jilidnya, kemudian benda yang beralas bulat kita tempelkan di kertas jilid, terus kita kasih tanda dengan pensil. Buat sebanyak mungkin ya, minimal 20 koin. Kemudian kita gunting. Kenapa saya memilih kertas jilid? Karena kertas jilid mudah ditemukan ya, baik di fotokopian juga banyak. Terus cara untuk membuatnya juga jadi lebih gampang. Kalau buat anak-anak SD itu akan lebih gampang dibuat ya, jadi tidak ribet. Nah seperti ini ya membuatnya. Buat sebanyak mungkin. Saya sudah menyiapkan ya sebelumnya, itu hanya sebagai contoh aja bagaimana cara membuatnya ya. Sini saya sudah membuat sebanyak 20 lebih ya, 20 lebih koin muatan positif. Kemudian kita membuat koin muatan negatif, yaitu menggunakan kertas biru. Sama, pertama kita buat tanda dulu supaya hasilnya menjadi bulat, tidak lonjong. Dan gunting lagi. Dan buat sebanyak mungkin ya untuk koin muatan negatifnya. Buat lebih banyak, lebih dari 20 biji ya. Karena nanti kita akan memerlukannya dalam menghitung muatan positif dan negatif tentang penjumlahan dan pengurangan. Ini saya sudah membuat lebih dari 20 koin muatan negatif. Kertas jilid juga tidak terlalu tipis ya, tebal, jadi kita mudah untuk mengambilnya. Kemudian alat yang peraga yang kedua, saya akan membuat garis bilangan. Garis bilangan ini membutuhkan
alat sama kertas jilid. Kertas jilidnya pertama kita keluarkan dulu penggarisnya. Kita kasih tanda dulu untuk pembuatan garis bilangan. Kemudian potong. Ini untuk garis bilangan positif. Saya ambil warna merah sama ya kayak koin tadi. Jadi untuk positif saya ambil warna merah. Ini untuk garis bilangan. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih garis menggunakan spidol. Ya, supaya kelihatan tiap garisnya. Ya, garis bilangan sudah selesai. Ini bisa digeser, kemudian bisa diputar. Ya, untuk alat peraganya sudah selesai. Tinggal kita bagaimana cara mempergunakannya. Di sini saya sudah membuat contoh soal penjumlahan 13 ditambah negatif 7. Berapa hasilnya? Pertama, kita memerlukan poin positif sebanyak 13 biji ya. Kita letakkan poin positif secara berderet. 3 4 5 6 7 8 9 tidak kelihatan 9 10 11 oke tidak kelihatan semuanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya, 13 poin muatan positif. Kemudian ditambah 7 negatif 7 ya, ditambah negatif 7 berarti kita memerlukan poin muatan negatif sebanyak 7 buah ya. Kita simpan di bawahnya, di bawah poin muatan positif tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4, 5, 6, 7. Ya, sudah 7. Bagaimana cara menentukan hasilnya? Nah, yang pertama kita lihat dulu koin muatan positifnya dan koin muatan negatifnya. Di sini ada 7 koin muatan positif dan koin muatan negatif yang sejajar. Nah, ini bisa disatukan atau dinetralkan. Jadi kalau netral dihitung 0. Seperti ini. Dinetralkan berarti dihitung 0. Ini sudah tidak berlaku karena
0. Kemudian sisanya berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 13 ditambah negatif 7 berarti isinya atau hasilnya adalah 6. Jadi positif 6. Kita bisa mengisinya menjadi 6. Ini 6 ya, menjadi 6. Kemudian contoh berikutnya, misalkan kita balik ya, negatifnya jadi di depan. Misalkan negatif 5 ditambah positif 3. Nah, jadi hasilnya berapa? Negatif 5 ditambah positif 3. Berarti kita memerlukan koin atau muatan positif, koin muatan positif sebanyak, pertama koin muatan negatif sebanyak 5. Banyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di baris keduanya kita memerlukan koin muatan negatif positif sebanyak 3. 1, 2, 3. Di sini ada 3 koin yang sejajar antara muatan positif dan negatif. Berarti ini dikatakan netral karena sama ya. Ada 1 positif dan 1 positif dan 1 negatif. Jadi kalau disatukan jadi netral, jadi 0 ya. Berarti sisanya tinggal berapa? Jadi 3. Ini negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Untuk menggunakan alat peraga muatan positif, koin muatan positif dan koin muatan negatif. Nah, kemudian kita lanjut ke pengurangan. Barusan penjumlahan, kita sekarang ke pengurangan. Misalkan contohnya negatif 10 ya. Negatif 10 dikurangi positif 6. Negatif 10 dikurangi positif 6. Jadi berapa hasilnya? Kita lihat ya. Pertama, kita masukkan dulu di baris pertama itu koin negatif. Muatan negatif sebanyak 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 koin muatan negatif. Kemudian dikurangi 6. Nah, karena pengurangan itu diambil ya, berarti harus diambil 6. 6-nya 6 mana? 6 positif. Di sini tidak ada 6 positif. Nah, berarti kita harus memasukkannya terlebih dahulu 6 positifnya di baris kedua. Kita masukkan 6 positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ini dimasukkan 6 positif, otomatis di bawahnya juga kita harus memasukkan 6 negatif. Kenapa? Karena di sini harus netral. Kalau positif dimasukkan, berarti negatif juga harus dimasukkan. Harus kita sama dimasukkan juga ya negatifnya. Kita sama masukkan negatifnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi
sudah seimbang ya, sudah seimbang. Kemudian tadi dikurangi positif dikurangi 6, positif 6 berarti yang diambilnya yang mananya? Yang positifnya, yang 6-nya ambil. Nah, otomatis sisanya tinggal berapa? Nah, ini jadi sisanya negatif semua, tinggal dihitung sisanya ada berapa. Tadi yang di atas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi hasilnya negatif 10 dikurangi 6, jadi hasilnya jadi negatif 16 ya. Itu untuk soal pengurangan. Kita coba lagi ke soal pengurangan yang lain. Nah, kita sekarang balik, coba dibalik. Di sini jadi di baris pertama jadi positif 8 misalkan, 8 dikurangi negatif 4. Nah, hasilnya berapa? Nah, kita pertama berarti harus memasukkan dulu koin positif, muatan positif sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah dimasukkan 8. Kemudian dikurangi 4, negatif 4 berarti diambil 4. Yang diambilnya yang mana? Yang negatif 4. Di sini ada tidak negatif 4? Tidak ada. Berarti kita harus memasukkannya dulu negatif 4 di bawahnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau negatif 4 dimasukkan, otomatis harus seimbang, harus netral. Berarti poin positif juga harus dimasukkan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah netral seperti ini, baru kita ambil yang negatif 4-nya. Nah, kita ambil negatif 4-nya. Tuh, 2, 3, 4 diambil negatif 4-nya. Ada berapa sisanya? Dia tinggal positif semua. Tadi yang atas 8 ditambah 4 jadi 2, 3, 4 jadi 12. Jadi untuk 8 dikurangi negatif 4, jadi hasilnya menjadi 12 ya. Mungkin itu saja untuk contoh soal penjumlahan dan pengurangan menggunakan media muatan positif, poin muatan positif dan poin muatan negatif. Yang selanjutnya perkalian dan pembagian menggunakan garis bilangan. Ya, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media garis bilangan ini untuk soal perkalian dan pembagian ya. Disimak di sini di bawah saya sudah membuat contoh soalnya. Jadi terbalik ya kalau di kamera. Di sini ada yang pertama 3 dikali 6. Kemudian soal yang kedua negatif 4 dikali 2. Soal yang ketiga negatif 5 dikali negatif 3. Soal keempat 24 dibagi 3. Soal yang kelima 16 dibagi negatif 4 ya. Yang pertama 3 dikali 6. Nah, di sini 3 berarti positif ya. 3 berarti positif. Positif berarti tandanya menghadap ke daerah positif ya. Daerah positif kalau positif. Kemudian di yang keduanya dikali 6. 6 juga positif. Berarti tandanya maju ya. Tandanya maju. Majunya berapa? 3 dikali 6. Berarti 3 garis
3 garis sebanyak 6 kali loncat ya, sebanyak 6 kali loncat sampai 3. 1 3 2 3 4 5 6. Nah, berhenti di angka 18. Berarti otomatis 3 dikali 6 itu sama dengan 18. Kemudian contoh soal yang kedua, kita geser lagi ke 0. Contoh yang kedua, negatif 4 dikali 2. Negatif 4 dikali 2. Berarti kalau negatif menghadapnya ke area negatif, kita balik ke area negatif. Nah, kemudian dikali 2. 2 berarti positif. 2 positif. Positif tandanya maju. Nah, berarti maju. Majunya berapa langkah? Berapa kali? Majunya 4 garis sebanyak 2 kali melangkah. Nah, kita hitung 4 garis. 1 2 3 4. Nah, 1 kali langkah 4. Kemudian ini 2 kali langkah, berarti tinggal 1 kali lagi langkah. 1 2 3 4. Berhenti di negatif 8. Jadi 4 negatif 4 dikali 2 itu sama dengan negatif 8. Dan contoh soal yang ketiga, negatif 5 dikali negatif 3. Kita balik lagi ke 0. Di sini negatif 5. Negatif 5 berarti menghadap kemana? Ke arah negatif, karena negatif 5. Kemudian dikali negatif 3. Nah, di angka yang keduanya sama negatif 3. Berarti kalau negatif di angka kedua berarti tandanya mundur. Ya, mundur. Berarti mundurnya berapa kali? Mundurnya 5, melewati 5 garis sebanyak 3 kali loncat. 3 kali loncat. Nah, pertama berarti hitung 1 2 3 4 5. Nah, sebanyak 5. 5 1 kali, kemudian 5 lagi. 1 2 3 4 5 2 kali. Kemudian 1 kali lagi sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Nah, berhenti di angka 15. Jadi negatif 5 dikali negatif 3 itu sama dengan hasilnya 15 ya. Itu untuk soal perkalian. Sekarang kita ke soal pembagian. Kita balik lagi ke 0. Soal pembagian. Di sini ada 24 dibagi 3. Nah, kalau tadi perkalian loncatnya berapa kali ya, 1 kali loncat melewati berapa garis dan berapa kali loncat. Kalau pembagian di sini ada 24. Berarti 24 hasil akhirnya harus di angka 24. Nah, misalkan di 24 negatif, ya di 24 positif atau 24 negatif. Di sini kan 24-nya positif, berarti berakhirnya di angka 24 positif. 24 positif. Nah, otomatis kita balik ke arah positif. Nah, ke arah positif karena ininya kok positif. Kemudian dibagi 3, 3-nya positif, berarti maju. Nah, majunya berarti sudah ke arah positif karena maju, tidak mundur ya. 24 dibagi 3, kita hitung 3 sampai angka 24. Nah, berapa kali loncat? Berarti hitung sampai 3. 1 kali, kemudian di angka 6 2 kali, di angka 9 3 kali, terus di angka 9 di angka 12 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Nah, 8 kali loncat. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi karena 8 kali loncat.
Kemudian contoh soal berikutnya yang lebih agak bervarian ya. 16 dibagi negatif 4. Ya, di sini 16 kita menghadap dulu ke arah positif karena 16 ya, 16. Kemudian dibagi negatif 4. Kalau negatif berarti di negatif di baris yang kedua, di sini yang kedua. Jadi tandanya mundur. Ya, tandanya mundur. Nah, berarti mundur. Mundurnya sampai mana? Sampai angka 16. Lihat, mundur sampai angka 16. Berarti mundurnya berapa kali? Di sini melewati 4 garis. Kita hitung. 1 2 3 4. Nah, berhenti di angka 4. Kemudian lanjut lagi sampai 16 ya. Sampai 16 sampai sini. 4. Kemudian 2 kali sampai 8. 3 kali sampai 12 dan 4 kali sampai 16. Nah, jadi di sini berhentinya di mana? Di garis bilangan yang sebelah mana? Yang positif yang negatif? Berhentinya di garis bilangan yang negatif. Jadi plus dibagi negatif 4 sama dengan jumlahnya negatif 4. Kenapa? Karena sampai 16 itu 4 kali loncat ya. Dan terakhir berhentinya di daerah negatif. Jadi hasilnya pun negatif. 16 dibagi negatif 4 hasilnya jadi negatif 4. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penghitungan bilangan bulat positif dan negatif menggunakan alat peraga koin positif dan koin muatan negatif untuk penjumlahan dan pengurangan, kemudian garis bilangan untuk perkalian dan pembagian. Mohon maaf jika dalam video ini banyak kekurangannya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.